Pemirsa, masuk di penghujung acara Butiran Ilmu, saya masih pengen membuka banyak sekali dari rahasia sholat. Apa gunanya tepat waktu? Apa gunanya berjamaah? Sama sebelumnya tadi juga yang belum selesai kita selesaikan ya Habib. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Mbak Lula dan juga seluruh pemirsa TV One yang saya cintai. Ya, jadi yang pertama tadi Mbak Lula tentang masalah tepat waktu itu apa? Saya nih Mbak Lula, saya bukan di jurusan agama. Ya. Saya kuliah S1 saya di pertanian, S2 saya di sosiologi, PB. Ya Habib, pertanian ya Habib ya? Bukan agama. Tapi lebih bersyukur pasti ya? Lalu kenapa saya bisa jadi Iya. seperti ini? Iya. Mengetahui dalil segala macam. Karena saya membaca bagaimana sejarah Islam itu adalah orang-orang yang sangat disiplin waktu, Mbak Lula. Salah satu contoh misalnya kalau kita melihat semua ajaran Islam itu dikaitkan waktu. Ketika Allah bicara tentang salat, kata Allah, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Tadi ya. Iya. Salat itu sudah adalah kewajiban yang ditetapkan bagi muslim, waktunya sudah tepat. Ketika Allah bicara tentang saum, puasa, itu Allah katakan ayyamam ma'dudat. Puasa itu, Ramadan itu adalah hari-hari yang juga sudah kami tetapkan. Ketika Allah bicara tentang zakat, Allah katakan yauma hasadihi. Zakat itu kami berikan itu sesuai waktunya. Pada saat panenkah, pada saat setahun sekalikah dan seterusnya. Ketika Allah bicara haji, dikatakan ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan yang sudah ditetapkan. Islam itu penuh dengan aturan tentang disiplin waktu. Kalau kita temu orang Islam, ngaku Islam, tapi kemudian sering tidak on time dalam ini, kemana ayat-ayat itu? Belum lagi kita melihat misalnya ayat yang sering kita baca, wal asri, demi waktu. Gitu kan. Padahal di dalam Quran bukan hanya wal asri. Waktu subuh, was subhi idha tanafas. Waktu malam, wal laili idha yaksha. Waktu siang, wan nahari idha tajalla. Semua waktu itu jadi ada. sebetulnya memang ibadah kita terkait sekali dengan waktu. Sangat ini. Dikasih kesimpulan sedikit Habib, supaya kita mengerti bahwa sebetulnya begitu ya, apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan tiap hari yang namanya sholat. Betul. Menggugurkan kewajiban pasti, Betul perintah sekali. Allah pasti, tapi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Betul sekali. Baik. Iya, jadi pemirsa TV One yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tadi baru sebagian kecil yang kita lihat ya, dari kesehatan, dari sisi disiplin waktu, dari sisi batiniahnya. Nah, maka saya ingin menyampaikan di sini ya bahwa ketika sholat itu kita jaga dengan baik secara pribadi, maka kita akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik. Ketika pribadi-pribadi itu baik, akan melahirkan nanti masyarakat yang baik juga. Masyarakat disiplin waktu, masyarakat yang takut sama Allah, tidak korupsi, tidak berzina dan sebagainya. Kemudian dari itu bangsanya akan baik. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut khusyuk itu dalam sholat dari hati pribadi kita, ini akan berakibat nanti keluarga, masyarakat juga yang jauh dari khusyuk kepada Allah. Setelah itu berakibat nanti bangsa ini juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin sampaikan betapa pentingnya sholat itu di dalam memperbaiki diri, hati kita. Lalu dari hati pribadi ini terlahir masyarakat yang islami. Dari masyarakat ini nanti bangsanya juga akan menjadi bangsa yang baik. Takut sama Allah, gak berani dia untuk korupsi, gak berani dia untuk hal yang tidak baik. Karena dia merasa Allahu Akbar. Allah itulah yang paling besar. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa, sebetulnya kita belum membuka seluruh rahasia sholat. Tapi kalau dikatakan sholat adalah taklim yang sempurna, dari sebagian kecil yang kita bisa buka Habib ya. Sebetulnya kalau mau disiplin, kalau mau pelatihan yang paling sempurna, sempurnakan sholat kita. Dari 5 waktu tersebut belum pakai sunnah ya Habib ya. Kita sudah akan mendapatkan banyak sekali manfaat selain menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan sholat kita selama ini bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi mendapatkan semua manfaat sholat dan rahasia sholat. Terima kasih Habib, sampai ketemu lagi Habib ya. Habib Nabil Al-Musawa. Dan pemirsa, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di butiran ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buana sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang
kata hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu